konsep ya. Langsung aja kita mulai belajar. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang posisi dan perpindahan. Nah, jadi misalnya ada 4 titik di sini ya. Kita lihat ada koordinat kartesius di mana ada partikel P, Q, R, dan S. Nah, kita nyatakan masing-masing posisi titik tersebut. Coba kalian perhatikan titik P. Nah, titik P itu berada di sumbu X sama dengan 2 dan di sumbu Y sama dengan 4. Jadi kalau kita nyatakan koordinatnya, maka XP, YP sama dengan 2,4. Kalau kita nyatakan dalam persamaan vektor posisi, maka RP sama dengan 2I ditambah 4J. Di mana I itu adalah vektor satuan sumbu X dan J adalah vektor satuan sumbu Y. Nah, sekarang coba kalian tentukan koordinat titik Q, R, dan S, serta kalian nyatakan dalam persamaan vektor posisi. Jadi kita bahas ya bersama-sama. Setelah tadi kalian tentukan, yaitu posisi titik Q berada di minus 5,5, maka persamaan vektor posisinya yaitu minus 5i ditambah 5j. Sedangkan untuk titik R berada di koordinat minus 5, minus 3, maka posisi titik R yaitu minus 5i dikurang 3j. Untuk titik S sama ya, koordinatnya 3, minus 2, maka persamaan vektor posisi titik S yaitu RS sama dengan 3i dikurang 2j. Nah, untuk secara umum, kita nyatakan persamaan vektor posisi itu adalah RT sama dengan XI ditambah YJ, di mana RT adalah posisi pada waktu ke T, X adalah posisi pada komponen X, dan Y adalah posisi pada komponen Y. Sedangkan I dan J adalah masing-masing vektor satuannya. Nah, contoh soal di sini, kita misalkan ada posisi, persamaan posisi ya. Persamaannya itu dalam fungsi waktu, yaitu 2T pangkat 3 ditambah 6T kuadrat tambah 2 vektor satuannya I, ditambah 4T kuadrat tambah 3 vektor satuannya J. Tentukan posisi partikel pada T sama dengan 1 sekon. Jadi konsepnya, kalau kalian temukan huruf T, kalian ganti jadi 1 sekon. Maka persamaannya kita ubah jadi R1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 dan seterusnya, sampai kalian temukan posisi pada saat 1 sekon, yaitu 10I ditambah 7J. Nah, gimana? Gampang kan? Nah, jadi untuk mengetahui kalian paham atau enggak, sekarang kalian tentukan posisi partikel pada saat T sama dengan 2 sekon. Kalau tadi kita bahas tentang posisi, sekarang kita bahas tentang perpindahan. Nah, apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi. Jadi misalnya pada saat detik ke-1, posisinya di X1, Y1, pada saat posisi T sama dengan 2 sekon, posisinya berada di X2, Y2. Nah, gimana contohnya? Langsung aja kita contohkan ya. Contoh soalnya sama ya kayak yang tadi, cuman di sini pertanyaannya adalah perpindahan partikel dalam selang waktu pada 1 sekon sampai 2 sekon. Nah, jadi langsung aja jawabnya gimana. Nah, jadi kalian pertama substitusi dulu waktunya ketika 1 sekon. Maka kalian peroleh R1 sama dengan 10I ditambah 7J. Kemudian kalian substitusi lagi ketika waktunya T sama dengan 2 sekon. Maka kalian peroleh hasilnya 42I ditambah 19J. Nah, selanjutnya kalian cari perpindahannya. Nah, jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir dikurang posisi awal. Jadi langsung aja pakai rumus perpindahan, yaitu delta R sama dengan R aksen dikurang R, di mana R aksen itu adalah posisi akhirnya R2 dikurang posisi awalnya yaitu R1. Delta R sama dengan 42I ditambah 19J dikurang 10I ditambah 7J. Yang kalian boleh kurangkan adalah yang vektor satuannya sama, berarti 42I dikurang 10I sama dengan 32I, 19J dikurang 7J sama dengan 12J. Maka kalian peroleh delta R-nya sama dengan, atau perpindahannya sama dengan 32I ditambah 12J. Nah, selanjutnya kalian cari selang waktunya, yaitu delta T sama dengan 2 sekon dikurang 1 sekon. Maka kalian peroleh perpindahan partikel dalam selang waktu 1 sekon sampai 2 sekon adalah delta R per delta T, berarti 32I ditambah 12J dibagi dengan 1 sekon, maka hasilnya 32I ditambah 12J meter per sekon. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi tiap selang waktu tertentu.
Rumusnya, V rata-rata sama dengan delta R dibagi delta T. Keterangannya, V rata-rata adalah kecepatan rata-rata satuannya meter per sekon, delta R adalah perpindahan satuannya meter, delta T itu adalah selang waktu satuannya sekon. Nah, contohnya sama seperti yang tadi, yaitu RT sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 6T kuadrat tambah 2, di spektor satuannya I ditambah 4T kuadrat tambah 3J. Nah, tentukan perpindahan partikel dalam selang waktu 1 sekon sampai 2 sekon. Setelah kita hitung tadi ya, sudah dihitung. Nah, jadi yang tadi itu adalah juga rumus kecepatan rata-rata. Nah, jadi kecepatan rata-rata sama dengan 32I ditambah 12J meter per sekon. Kecepatan sesaat adalah harga limit kecepatan rata-rata untuk delta T mendekati 0, atau bisa diartikan sebagai turunan pertama posisi R terhadap waktu T. Nah, jadi itu ya, limit delta T mendekati 0, delta R per delta T, atau kita artikan sebagai dr per dt, atau turunan posisi terhadap waktu. Nah, di sini ada contoh soal, persamaan posisi sebuah benda yang bergerak adalah RT sama dengan 3T pangkat 2 ditambah 2 vektor satuan I ditambah 4T kuadrat tambah 3 vektor satuan J meter. Nah, kecepatan benda pada T sama dengan 2 sekon adalah berapa? Gitu katanya. Nah, terus konsep turunan di sini yang harus kalian tahu adalah, nah, jadi kalian fokus dulu pada variabel T-nya. Kalian lihat variabel T-nya itu pangkat berapa, kemudian pangkatnya kalian pindahkan ke depan. Nah, terus pangkatnya dikurang 1. Kemudian kalian harus tahu juga bahwa konstanta atau yang nggak ada variabel T-nya ketika diturunkan maka hasilnya sama dengan 0. Nah, terus di sini kita selesaikan. Jadi kita substitusi R-nya menjadi itu ya persamaannya 3T kuadrat tambah 2 I tambah 4T kuadrat tambah 3J. Jadi kalian turunkan 2 pindah ke depan berarti 2 kali 3 sama dengan 6 dikali T pangkat 2 kurang 1 jadi 6T. Kalau 2 diturunkan hasilnya 0. Jadi 6T ditambah 2 sama dengan 6T. Vektor satuannya I sama juga ya 4T kuadrat kita turunkan tadi 2 kali 4 dikali T pangkat 1. 3 diturunkan sama dengan 0. Jadi 8T ditambah 0 sama dengan 8T vektor satuannya J. Nah, maka hasilnya adalah T sama dengan 6TI ditambah 8TJ. Nah, jadi kalian substitusi karena ditanyakan pada T sama dengan 2 sekon, jadi kalian substitusi T-nya menjadi 2 sekon. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12I ditambah 8 dikali 2 sama dengan 16J. Karena yang ditanya adalah besar, maka besar kecepatan pada saat 2 sekon adalah akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 16 kuadrat 256. Kalian jumlahkan hasilnya adalah akar 400, diakarkan hasilnya sama dengan 20 meter per sekon. Sekarang kita bahas percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu. Nah, rumusnya A rata-rata sama dengan delta V dibagi delta T. Keterangannya A rata-rata itu adalah percepatan rata-rata satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan delta V perubahan kecepatan satuannya meter per sekon. Delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Sekarang kita bahas contoh soal untuk percepatan rata-rata. Sebuah benda yang bergerak mempunyai persamaan posisi terhadap waktu X sama dengan 3T pangkat 3 dikurang 5T pangkat 2 tambah 7 satuannya meter. Percepatan rata-rata benda antara detik kedua dan keempat adalah berapa? Jadi, karena persamaannya masih persamaan posisi, kalian ubah dulu menjadi persamaan kecepatan terhadap fungsi waktu. Nah, jadi kalian turunkan terlebih dahulu persamaannya, berarti Vx sama dengan dx per dt. Kenapa di sini Vx? Karena kecepatan pada komponen x. Di sini y-nya sama dengan 0 ya. Jadi di sini nggak pakai vektor satuan karena udah diketahui bahwa dia pada sumbu x. Jadi pakai dx per dt. ddt dari X, kalian substitusi X-nya menjadi 3T pangkat 3 dikurang 5T pangkat 2 ditambah 7 diturunkan terhadap waktu. Nah, jadi kalian turunkan hasilnya adalah 3 dikali 3 9T pangkat 2 dikurang 5 dikali 2 sama dengan 10 T pangkat 1. Sedangkan 7 diturunkan itu hasilnya sama dengan 0.
Kemudian langsung kalian substitusikan waktunya, yaitu 2 sekon, berarti Vx 2 sama dengan 9 dikali 2 pangkat 2 dikurang 10 kali 2. Nah, jadi hasilnya adalah 16 meter per sekon. Sama juga dengan T sama dengan 4 sekon, kalian substitusi, T-nya menjadi 4, berarti 9 dikali 4 pangkat 2 dikurang 10 kali 4. Nah, kalian peroleh hasilnya 104 meter per sekon ya. Nah, terus kita cari percepatannya. Jadi percepatan sama dengan delta V dibagi delta T, yaitu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan selang waktunya. Kecepatan akhirnya yaitu pada saat 4 sekon dikurang pada saat kecepatannya pada saat 2 sekon. Jadi 104 dikurang 16 dibagi 2. Hasilnya adalah 88 dibagi 2, yaitu 44 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan rata-ratanya sama dengan 44 meter per sekon kuadrat.